Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan tentunya bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas salah satu jenis teks di dalam bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisikan penggambaran suatu objek, baik berupa makhluk hidup, benda, tempat, maupun peristiwa secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Oke, contoh objek yang berupa makhluk hidup. Kalian bisa mendeskripsikan sosok ibu kalian seperti apa tuh ibu kalian tersebut. Kemudian kalian juga bisa mendeskripsikan hewan peliharaan kalian, sahabat kalian, dan seterusnya. Contoh objek berupa benda. Kalian bisa mendeskripsikan sepeda gunung sebagai hadiah ulang tahun dari orang tua kalian. Kemudian kalian juga bisa mendeskripsikan mobil milik orang tua kalian, dan seterusnya. Contoh objek berupa tempat. Kalian bisa mendeskripsikan tempat tinggal kalian, kota Bandung, kota Semarang, Yogyakarta, dan seterusnya. Mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya, Kak, apa sih ciri dari teks deskripsi itu? Oke, ada beberapa ciri dari teks deskripsi, guys. Pertama, dilihat dari objeknya. Objek yang digambarkan di dalam teks deskripsi bersifat khusus atau spesifik. Artinya, objek ini berbeda dengan objek-objek yang lainnya. Contoh, ketika kalian mendeskripsikan sosok ibu kalian, tentunya ibu kalian berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya. Contoh lain, ketika kalian mendeskripsikan hewan peliharaan kalian, contoh, kucingku Kitty. Tentunya Kak Dedi akan mendeskripsikan kucing peliharaan Kak Dedi yang bernama Kitty yang mungkin memiliki perbedaan dengan kucing-kucing yang lainnya, guys. Oke, objek yang dideskripsikan bersifat khusus, spesifik, atau bersifat individu. Yang kedua, jika dilihat dari isi, teks deskripsi menggambarkan objek yang dapat diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, guys. Contoh, ketika kalian mendeskripsikan rumah kalian, kalian bisa mendeskripsikan ada berapa jumlah ruangan di rumah kalian, kemudian mendeskripsikan juga kondisi di tiap-tiap ruangannya, dan seterusnya. Oke, ciri isi yang kedua, teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Contoh, ketika kalian mendeskripsikan sosok ibu kalian, misal, ibuku adalah sosok yang sangat baik. Nah, kebaikan ibu kalian itu seperti apa? Harus dikonkretkan, guys. Contoh, ibuku adalah sosok yang sangat baik. Dia selalu bertutur kata sopan kepada setiap orang. Ia pun selalu membantu para tetangga yang membutuhkan bantuannya. Nah, jadi kebaikan ibu kalian itu dilihat dari bahasa yang digunakannya, bahasanya sopan. Kemudian dia juga dermawan, suka membantu tetangga yang membutuhkan bantuannya. Oke, berikutnya ciri isi yang ketiga. Teks deskripsi menggambarkan objek secara personal dengan kandungan emosi. Contoh, ketika kalian mendeskripsikan Pantai Pangandaran atau pantai-pantai yang lainnya, tentunya isi teks deskripsi yang kamu buat berbeda dengan isi teks deskripsi yang teman-teman kalian buat. Mungkin kamu akan menuliskan bahwa Pantai Pangandaran adalah pantai yang sangat cantik, memesona, yang sangat bersih. Tapi mungkin juga teman-teman kalian akan mendeskripsikan Pantai Pangandaran itu pantai yang tidak cantik, kumuh misalkan, atau kotor. Kenapa? Karena teman kalian melihat di Pantai Pangandaran itu banyak pedagang yang berlokasi di area pantai, sehingga menghalangi pandangan mereka ketika melihat kecantikan pemandangan di Pantai Pangandaran. Nah, tentunya isinya akan berbeda-beda. Sekarang kita bahas struktur teks deskripsi atau bagian-bagian teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian atau 3 struktur, guys.
Yang pertama, identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir, penutup. Di bagian pertama, identifikasi. Kenapa namanya identifikasi? Karena di bagian ini, penulis mulai memperkenalkan objek yang sudah teridentifikasi, bersifat spesifik, sudah diketahui objeknya yang mana. Contoh, ketika kalian mendeskripsikan kucing, maka kalian harus spesifik, kucing mana yang akan kalian deskripsikan. Misalkan, kucingku bernama Kitty, atau Andi adalah temanku yang sangat cerdas. Nah, berarti yang dideskripsikan teman penulis yang bernama Andi, yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Selain memperkenalkan objek yang sudah teridentifikasi atau nama objeknya, penulis juga bisa menuliskan sejarah lahirnya objek. Contoh, ketika kalian mendeskripsikan Candi Borobudur, kalian bisa menuliskan sejarah Candi Borobudur. Misal, Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan siapa, misal. Kemudian selain sejarah lahirnya objek, bisa juga menuliskan arti nama objek atau pernyataan-pernyataan lain yang sifatnya umum. Bagian yang kedua, deskripsi bagian. Nah, di bagian inilah kalian menuliskan perincian objek. Misal, ketika kalian mendeskripsikan hewan peliharaan kalian, kucing yang bernama Kitty, maka kalian harus mendeskripsikan atau bisa mendeskripsikan ciri fisik kucing kalian tersebut, mendeskripsikan kebiasaan yang dimiliki kucing peliharaan kalian, dan yang lainnya yang bersifat perincian. Berikutnya, struktur yang ketiga, penutup. Di bagian penutup berisikan simpulan atau kesan atau tanggapan kalian terhadap objek yang dideskripsikan. Contoh, ketika kalian mendeskripsikan Pantai Pangandaran, maka di bagian akhir kalian bisa mengatakan atau menuliskan Pantai Pangandaran adalah pantai yang sangat memesona. Aku selalu merindukan untuk datang lagi ke pantai tersebut. Atau ketika kalian mendeskripsikan hewan peliharaan kalian, misalkan si Kitty, kucing kalian, kalian bisa menuliskan kucingku adalah kucing yang sangat aku sayangi. Nah, itu kesan kalian terhadap objek. Agar kalian bisa memahami lagi lebih jauh mengenai teks deskripsi, KDD akan berikan contohnya, guys. Coba perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Judulnya Ibu Guru. Kita analisis strukturnya ya. Di bagian paragraf pertama, penulis mulai memperkenalkan objek secara spesifik. Siapa sih ibu guru yang akan dideskripsikan? Yaitu ibu guru yang bernama Ibu Sari, seorang guru matematika. Jadi objeknya harus spesifik, bersifat khusus. Lihat lagi paragraf berikutnya, paragraf kedua dan ketiga merupakan bagian atau struktur deskripsi bagian. Kenapa? Karena mulai mendeskripsikan secara terperinci mengenai sosok Ibu Sari, guru matematika ini. Di paragraf kedua, penulis mendeskripsikan sifat atau watak dari Ibu Sari. Wataknya apa? Atau sifatnya apa? Dia selalu bertutur kata yang baik, yang sopan. Kemudian dia pun memiliki sifat yang dermawan, mentraktir siswa-siswanya. Di paragraf yang ketiga, penulis mulai mendeskripsikan ciri fisiknya. Jadi penulis mendeskripsikan meskipun Ibu Sari ini sudah umurnya atau usianya kepala 50 tahunan ke atas seperti ya guys, tapi penulis mendeskripsikan bahwa tidak terlihat ciri-ciri penuaan di Ibu Sari ini. Kerutan-kerutan di sekitar matanya tidak terlihat. Jadi apa ya, penggambarannya itu lebih terperinci. Sekarang kita lihat paragraf yang terakhir, yaitu paragraf yang keempat. Penulis mulai menuliskan kesannya atau tanggapannya atau pendapatnya terhadap guru matematikanya yang bernama Bu Sari. Nah, kita baca. Jika kami lulus nanti, kami sepakat untuk membelikan Bu Sari kenang-kenangan. Bu Sari adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga akan ada penerus Bu Sari agar pelajaran matematika terasa lebih menyenangkan. Di sini, secara tidak langsung, penulis menganggap atau memiliki kesan bahwa Bu Sari itu adalah guru yang menyenangkan. Makanya dia memiliki harapan agar guru matematika berikutnya itu seperti Bu Sari, agar matematika bisa diajarkan dengan sangat menyenangkan.
Sekarang kita bahas jenis teks deskripsi berdasarkan isinya. Ada 3 jenis teks deskripsi berdasarkan isinya. Yang pertama, teks deskripsi spasial, kemudian teks deskripsi objektif, dan yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga jenis teks deskripsi ini? Kak Dedi akan jelaskan satu persatu, guys. Yang pertama, teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan atau melukiskan objek dengan sudut pandang ruang atau tempat peristiwa terjadi. Berikut contoh teks deskripsi spasial, guys. Di teks ini penulis mendeskripsikan alun-alun Kota Malang. Nah, penulis mendeskripsikan bahwa di alun-alun Kota Malang terdapat beberapa spot untuk olahraga, guys. Untuk skateboard, bermain skateboard, kemudian gym ala-ala. Kemudian penulis juga mendeskripsikan kondisi di sekitar alun-alun Kota Malang. Ada Masjid Agung, kemudian ada juga Pasar Besar Malang di sebelah kiri alun-alun. Oke. Yang kedua, teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan atau melukiskan objek apa adanya, secara faktual, secara objektif, tanpa menambahkan opini dari si penulis, guys. Berikut contoh teks deskripsi objektif. Kita baca bersama contoh teks deskripsi objektifnya, guys. Pak Raden adalah salah satu guru di sekolahku. Rambut Pak Raden berwarna hitam dan pendek. Warna rambut tersebut terlihat sangat kontras dengan warna kulitnya yang putih. Pak Raden memiliki mata yang sangat besar dan berwarna biru. Dia juga memiliki alis yang sangat tebal. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Tingginya sekitar 170 cm dengan berat 60 kg. Tubuhnya yang sangat proporsional itu membuat Pak Raden bercita-cita sebagai seorang tentara. Tetapi nasib yang membawanya menjadi seorang guru. Tak heran, Pak Raden sering sekali terlihat mengenakan topi bermotif tentara. Kini Pak Raden menjadi salah satu guru matematika di sekolahku. Nah, penulis menggambarkan sosok Pak Raden ini apa adanya tanpa penambahan opini yang biasanya opini itu banyaknya menggunakan kata sifat. Di sini tidak, guys. Nah, di sini penulis mendeskripsikan seperti apa sih kondisi rambutnya, seperti apa tubuhnya, berat badannya, kemudian tingginya, dan beberapa hal mengenai sosok Pak Raden. Jadi tidak ada tambahan opini, tidak ada tambahan pendapat dari penulis mengenai Pak Raden. Berbeda halnya dengan jenis teks deskripsi yang ketiga, guys, yaitu teks deskripsi subjektif. Nah, di sini penulis mendeskripsikan atau melukiskan objek berdasarkan perspektif pribadi penulis atau dengan adanya tambahan opini atau pendapat penulis terhadap objek yang dia deskripsikan. Oke, kita lihat bersama contohnya, guys. Pak Raden adalah salah satu guru yang sangat tegas di sekolahku. Dia memiliki tinggi sekitar 170 cm dan bobot sekitar 60 kg, sehingga terlihat seperti beruang yang sangat besar. Pak Raden memiliki rambut hitam dan kulit yang berwarna putih. Meskipun dia terlihat garang dan tegas, Pak Raden adalah guru yang sangat baik dan ramah. Dia membuat siswanya menyukai pelajaran matematika karena cara mengajarnya yang menarik dan asik. Tak heran Pak Raden menjadi guru terfavorit di sekolahku. Nah, di sini ada kemiripan dengan contoh teks deskripsi sebelumnya, yaitu objektif. Objeknya sama-sama Pak Raden. Bedanya, di objektif, penulis menggambarkan Pak Raden apa adanya secara faktual. Di contoh teks deskripsi subjektif, penulis menambahkan perspektif pribadinya atau kesan pribadinya, pendapat pribadinya mengenai Pak Raden. Contohnya aja. Di kalimat pertama, penulis menggambarkan sosok Pak Raden adalah sosok yang tegas, katanya. Kemudian dilihat dari postur tubuhnya, tinggi dan bobot badannya, penulis mengesankan bahwa sosok Pak Raden itu seperti beruang yang sangat besar, katanya, guys. Kemudian juga dia adalah sosok yang ya meskipun terlihat garang dan tegas, Pak Raden ini katanya sangat baik dan ramah, guys. Nah, itu ada tambahan opini terhadap sosok Pak Raden dari si penulis, guys. Bagaimana dengan penjelasannya, guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya.
Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Biar jika ada video-video terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.